memang manusia ini ya Rasulullah, ketika nikmat itu masih ada pada dia, pada dirinya itu akan merasakan. Tapi kalau sudah nikmat itu hilang, baru dia rasakan. Hilgotani khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla syukmika. Itu al-hadis makal. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ketika masih ada pada kita, itu seakan-akan kada kita pilih, kada kita pantang. Malah kita memikirkan nikmat yang jauh, yang belum kita dapatkan, yang kita angan-angankan. Padahal nikmat yang ada pada kita belum kita syukuri dengan baik. Contoh misalnya lah, Allah berikan kesehatan, umur, tapi kita memikirkan jalannya langsung nikah anakannya, maka ini banyak ini, banyak ini. Padahal nikmat umur dan kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Kalau orang itu misalnya Allah berikan harta yang banyak, ya, rezeki yang luas, tapi Allah ambil satu nikmat, maka nikmat yang ada pada dia itu semua akan diambil. Contoh kesehatan. Kesehatan ini walaupun bagaimana orang ini banyak duit, awak kalau sudah awak berpenyakit, dia dirinya lagi ya, dia nyaman lagi itu kan, ngapa dia memakan hal nyaman di tukar kawang, menukar cuma rasanya apa lagi, ada di mana mati, dia haluan bau menggeram kayak apa, ya sudah berpenyakit dia nyamannya lagi, nah itu hanya kesehatan. Tapi ada juga terkadang orang ini diberikan Allah Ta'ala kesehatan, tapi ternyata kita menyadari bahwa sehat itu lebih penting daripada yang lainnya. Kayaknya itu yang lebih penting daripada kesehatan tadi. Padahal sehat, kita ibadah, beribadah itu paling baik. Makanya yang dan dosa itu khalqu dari ta'ala. Allah jadikan kita ini baik, agama, beribadah. Itu sebenarnya secara hakikat iman itu ada dua. Ada dua macam nikmat itu sudah dekat dalam kutulos itu dua. Ada nikmat jahil, ada nikmat batin. Nikmat jahil adalah nikmat yang kita rasani, yang kita nikmati, fasilitas yang Allah berikan, yaitu masalah dunia, rezeki, macam-macam. Itu nikmat jahil. Semuanya itu sudah dijadikan Allah. Bahkan Allah sudah menjamin rezeki manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang, dabah umum, makna dabah itu binatang yang melata. Binatang yang tak ada betis, kada punya kaki, ya, itu sudah dijadikan Allah rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi sudah dijamin Allah rezekinya. Tetapi pertanyaannya kepada diri kita sebagai manusia, kita sudah tahu atau sadar bahwa kita ini rezeki dijamin Tuhan. Nah, tentunya kita harus mencari rezeki yang baru dijamin. Nah, yaitu rezeki batin. Nah, rezeki batin inilah yang perlu kita cari. Nah, rezeki batin ini khalqu qudrati ta'ala. Secara umum Allah menjadikan kita ini kemampuan, kemudahan, kenyamanan dalam beramal, beribadah. Seperti contohnya puasa Ramadan. Itu kan sebenarnya itu nikmat batin yang sangat berharga. Kita kalau melaksanakan ibadah, kalau melaksanakan amal ibadah, amalan. Tapi terkadang kita kan Ramadan mampu puasa, awal beramal, habis Ramadan memberi ulang penyakit. Memberi ulang penyakit. Nah, yang setiap hari raya itu iblis pokoknya dengan senyaring-nyaring menjadi iblis ujak. Rakumpulan nih, menjadikan syaitan, pengikut iblis mengundang. Kata mereka, ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, siapa yang membuat engkau luka, kami akan menghancurkan mereka itu. Iblis tidak menghancurkan mereka, cuma aku hari ini jadi ujak. Hari ini hanya hari raya. Semua umatnya Rasulullah
umatnya Nabi Muhammad, orang yang beriman, itu diampuni Allah dosanya pada itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Ada dosa lagi. Nah, sekarang ini tugas kalian membuat mereka tadi supaya mereka ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, caranya bikin mereka itu kesibukan kembali kepada awal. Namanya yang tadinya asik lawan apa? Lawan dia duit dia. Artinya maksudnya kesibukan syahwat. Yang tadinya umpamanya makan mungkin aku boleh dicanggih sebagai kita makan nih. Bikin supaya makanya kan di pasar kan mati ya. Apa dia namanya cuci mulut ya. Bulan Mei warung lagi. Namanya beras dari sana. Iya. Bikin kesibukan mereka ini makanan yang belajar. Bahkan kalau perlu apa mengulik pulang hari raya disambut dengan bermacam-macam tasbih, dangdut, musik, macam-macam lah. Nah ya Allah. Bahkan lebih lagi itu. Nah sehingga Allah Taala murka karya ini mengampuni mereka ini, memberi kerawan. Jangan kan puasa 5 bulan lagi kan. Itu misalnya atau 5 bulan itu bingung dia manusia. Bila kayak itu nak kayaknya itu punya kayaknya palingan lagi padahal kan biar Allah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung manusia itu yang membersihkan dirinya. Jadi al-tazakka itu kan kita ini sudah melatih diri kita ini supaya bersih, membersih jiwa kita, menahan nafsu kita sebulan dan menahan diri kita daripada makan minum berlebihan. Berbana itu ya sudah sama mau beli pulang. Ada juga di sini. Kembali bang ya. Itu yang guna. Jadi yang dicibati itu sudah dua. Jadi dicibati ini Allah berikan kita istiqamah itu habis Ramadan itu tetap seperti semula membawa, tapi nanti ada hasilnya nih. Nah, ada manfaatnya nih. Namanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ujar beliau, inna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau sakit dan mimbar naik kepada mimbar Nabi kita naik atas mimbar seperti kan. Bakalah maka Nabi berkata amin. Nah mimbar itu tidak tinggal tambah. Satikat Nabi ucap naik Nabi ujar Nabi amin. Semua saya dari naik pulang kata kedua ucap pulang Nabi amin. Naik pulang sampai kaki ketigatan Nabi juga mengucap amin. Sampai 3 kali amin, amin, amin. Nah kemudian Nabi SAW fajar saat kemudian Nabi duduk. Bahkan Mu'adz bin Jabal, maka bertanyalah bagi Nabi tadi oleh Mu'adz bin Jabal, ujar Mu'adz, ya Rasulullah saya wa aminta selasa marati. Pian wahai Rasulullah tadi naik mimbar 3 kali mengucap amin. Apa hikmatuhu ya Rasulullah? Apa hikmahnya? Kenapa rahasianya? Kenapa dia mampu 3 kali mengucap amin, amin, amin tuh? Nah, Faqala ujar Nabi jawab, Atani Jibril, telah datang akan aku oleh Jibril. Akhirnya Nabi Jibril mendatangi aku pada saat aku naik atas mimbar. Kemudian berkata Jibril, ujar juga ya Muhammadu, man adraka syahra Ramadana walam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhalan nar fa'adallahu minha faqultu amin. Wahai Muhammad, ujar Jibril, barang siapa yang mendapati akan dia oleh bulan Ramadan, manamui Ramadan, walam yasum, namun ia pada akun puasa sampai akhir Ramadan. Puasanya apa? Puasa diam-diam kan? Makan makan siang. Atau puasa air tapi puasanya puasa orang awam. Kenapa orang awam nih? Iya puasa tapi montongnya ya perkataannya lidahnya palingnya bisa anggota tubuhnya pada puasa. Walam yughfar lahu, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah dengan Ramadan tadi.
dakhalan, maka orang itu masuk neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan akan dia daripada itu. Jadi amin. Nah, mudah-mudahan jangan masuk seperti itu. Jadi amin. Jadi ya kan itu kan mengaminkan Allah neraka, tapi mudah-mudahan jadi orang itu tinggal neraka itu. Bukan dimasuk beda. Karena maksud itu golongan tadi, golongan orang yang datang Ramadan, habis Ramadan, puasa ada, diampuni kada. Kada mendapat ampunan dari Ramadan dan kada puasa Ramadan. Macam-macam itu alasan mahlah, mahir. Makanya kalau Ramadan ini kan ada gambaran apabila ada hutang Ramadan itu dibayari. Nih, apa di bulan Syawal, betul kagak? Apa di bulan apa? Jangan nama mengenai sunat sedangkan keadaan ada bayar. Itu masalahnya kan kadang yang juga saya puasa sehari mengqada Ramadan serta sunat Syawal aja perlu kepada Allah Taala. Soal sunat itu masalah yang ianya niat wajib itu dulu. Karena kalau sampai ibadah sunat itu akan wajib. Tapi kalau wajib kita tanya maka ada itu. Ada satu ya. Kalau sunat itu walaupun yang sebelum diri matahari masih banyak aslinya ada makan minum itu kalau puasa sunat, tapi kalau wajib karena Allah banyak wajib juga namanya bulan puasa malam hari banyak minum sebelum fajar. Nah, itulah. Jadi orang yang pertama tadi orang yang masuk Ramadan, mendatangi Ramadan, kadang pun puasa Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ujian mudah-mudahan Allah jauhkan daripada demikian itu. Maka ujian amin. Oh, tadi amin. Artinya kabulkan ya Allah yang akan masuk golongan tadi. Golongan ulama puasa pada itu yang masalah. Yang kedua, ujian dibil man adraka abawaihi aw ada ahaduhuma walam yabirrahuma famata dakhalanna fa'abadahu Allah taala minha faqul amin. Adapun yang kedua, tanggal kedua itu Nabi Jibril berkata, aku berucap puji Jibril barang siapa memperdapati akan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup namun kada sempat atau kada hendak berbakti lawan mereka tadi dia tahu kuitannya apa kuitannya ingetnya harus lagi kuitan biar nyaman kumai nya dia sudah kuitan miskin kuitan jadi babu disuruh-suruh kuitan walaupun digaji walaupun diri cuma kita jadi babu aja suruh. Nah, biar macam apa sama orang ini namanya orang kena tulak. Mantap. Ini macam alasan kenapa ya kuitan ini disuruh sama hakikatnya juga. Nah, itu namanya pamata lalu orang ini mati maka orang ini masuk neraka jadi mudah-mudahan Allah jauhkan dari itu artinya mudah-mudahan jangan masuk orang neraka ini. Kalau kita lihat hadis-hadis yang bicara tentang masalah uququl walidain, orang yang durhaka kalau kita ini kan setidaknya kan orang itu masuk surga kalau orang kita durhaka. Makin orang tinggi tingkat martabat kewaliannya, makin tinggi martabat kealimannya, keilmuannya atau ketaatannya kepada Allah, makin bakti lawan kita. Dan sejarahnya orang martabatnya mulia Allah lawan kita durhaka gitu. Malah ada ulama itu mengatakan doanya orang tua itu malah lebih daripada 70 orang wali. Disahkan dari maling cari wali kemana-mana tulak banyak dari jauh-jauh itu saja terjadi wali semua kalau paling 6 juta mana-mana kan dia ada wali semua habis campur kuitan di rumah jangan bilangi ini itu mati sudahnya apa terkadang pun bingung dia sering berjalan sama jalan maaf ya mana jalan terus sering berjalan sampai bisa dari gua menanggil, mereka dulu kalau dia najar kita, bohong dia dahulu dia dari kita dia. Kalau dia najar pada para wali, dikatakan kita dia dahulu dia dari ilami kita dahulu. Baik kita mati atau masih hidup. Sudah. Maka karena baik ada percampuran dia kita kalau kita namanya kita lupakan atau kita lupa ya. Itu yang riwayatnya ada satu riwayat orang bacakan tertahu. Ini yang sudah mati ya. Kalau kita melihat di dalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kata beliau idakan yaumul idi bila hari raya
Yaumul Usul di hari raya atau malam hari raya 10 Waalaikumsalam 10 berarti Asyura. Yaumul Usul di hari Asyura. Yaumul Jumat di hari Jumat daripada bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab kan bukan dia siang bukan malam, siang harinya juga malam nisfu Sya'ban. Nah malam ini kalau ini hari raya haji atau fitrah di hari 10 Yaumul Usul kan berarti hari 10 berarti 10 Muharram. Kemudian di hari Jumat di bulan Rajab berarti 4 itu atau 5. Kemudian malam nisfu Sya'ban, malam Jumat itu jelas kalau Jumat itu kan tahunan, bila malam Jumat nih. Malam Jumat, nah jelas nih. Kemudian nisfu Sya'ban, hari Jumat di bulan Rajab, di hari raya haji atau fitrah atau Yaumul Usul sebelum Muharram, hari Asyura. Nah itu nama yang setuju amwatu min kuburihim. Orang-orang yang mati itu dia datangan mengalami keluar mereka di kubur mereka ini. Yang setuju amwatu min kuburihim, mereka ini bangkit dari kubur mereka, keluar mereka ini. Wajibuna ala abwabi buyutihim, dan mereka berhenti memberturi rumah anak cucu mereka masih hidup di dunia. Tangan mereka ini. Wayaquluna, dan mereka berkata, tarahamu alaina fi hadhihi lailah, ujar mereka berkata nih, wahai anak-anak cucu kami, tarahamu alaina fi hadhihi lailah, marasi kami. Pagi malam nisfu Sya'ban, malam hari raya dengan marasi sayangi kami, kan ingat malam kami. Arti terang-terang ingat malam kami ini. Kenapa bisa dapatin dengan sedekah? Jadi bukan masalah ingat, kita nanti ingat kita ini dengan berbuat kebajikan. Jangan kita tahu yang kita ini mana berapa? Ada apa-apa kare? Awalnya kita ini baca Al-Fatihah 4 kali, jangan baca Al-Quran, zikir, apa tasbih. Maksudnya kita ini bisa sedekah. Lawan itu amal ibadah kita. Apa sama yang hadiah Pak? Kenapa? Walau biluk makin khubzin, sekalipun tersuap nasi atau sedikit roti, bersedekah di desa pahalanya kita walaupun sedikit aja. Demikian nih, fa'inna muhtajuna ilaiha. Maka kami ini ujian muhtajuna sangat menghajatkan kepada sedekah kalian. Artinya pahala kita tuh. Fa'inam jadi dosa, maka jika mereka akan mendapat sesuatu pun kebaikan kita ini jadi mengambil serang. Bolehkan mereka dengan saling sakit hati mengkorbankan karena ada ingat kalau kami itu. Jadi kita juga sangat mugi dalam mengkaitkan itu dengan kami sangat mugi dan kebaikan kita. Karena kita ini kan hari kita mungkin hidupnya tahu lagi. Cuma kan kita sudah berada di situ merasakan bahwa amalnya kebaikan kita ini sangat mereka butuhkan. Mereka membutuhkan amal kita biar kayak apa bilangnya biar kita sendiri kayak apa, tapi bukan yang kebutuhan parah itu kan. Nah itu yang dimaksud lah. Nah oleh itu apa yang kita nilai manfaatnya kita hiduplah lawan kita manfaatnya luar biasa. Nah jadi pertama kembali. Jadi orang yang menahui kita masih hidup kalau sudah mati kan. Ada itu sudah mati lagi mengerasa mati kan. Nah masih hidup begini. Itulah. Kalau sempat waktu dalam mereka itu malah kita dapat ini nanti hilangi kader sih mana pagi alih waktu kan. Saluran datang kita akhirnya apa cari Sama misalnya misalnya hilang kita saluran jadi penyaman kita hilang kita. Ya sudah kita bangkrut usaha kita rugi hanya beli kampung itu mana nangis. Nangis kita mengurugi kalau kita kan manfaatnya kita malah terusan. Ujung-ujungnya mah orang pinjam gelampian tuh. Gelampian, orang pinjam serta pian. Pinjam apa? Teman bener. Apa? Jangankan nyaman di Twitter, orang dari sini juga misalnya baik model jangan kan. Nah itu kan, kayak mampu sakit hati wetan, jangankan kita wetan kan nanti kita punya kawan lah biasakan lah. Anggaplah wetan walaupun tadi dia membuat cuman kita sudah tahu hasilnya kata-kata itu kayak patung dia kita, baik kalau dosa itu semua dibongkarin pada mereka. Atau sini nyaman, karena kalau itu dia bisa nyaman, sini pada dia nyaman, itu dia pintar.
hari ini sudah sakit tidak bisa, sudah nyaman kalau kita akhirnya ada orang kita itu tahu dari kebaikan akhirnya lupa kalau kita itu harus seperti itu kan. Nah di sini maka orang itu yang ada bakti dalam kitab ini itulah hujah Jibril, orang ini akan masuk neraka bila hanya punya Allah. Mudah-mudahan Allah jauh banyak ambil amin ya. Jadi kiranya tak masuk ke rumah orang saya tadi. Ini ada juga kita kan berusuh dalam kita, berusaha dalam kitanya. Baik ada apa masalahnya macam-macam aja. Kalau dunianya, oh sudah jangan banyak tuh ya. Kalau membaca hadis Tuhan, kita itu turun pada tanah selangkah aja nih. Selangkah pada tanah mana yang itu ikannya? 300 kebaikan dicatat oleh Allah. 100 kebaikan rahmat kan, 100 kebaikan dicatat Allah. Kebaikan rahmat kan, 100 dosa ampuni, 100 saja terbuka Allah. 300 sekian. Kalau kita bahas selangkah aja, apa gitu banyak pun, mana yang itu ikan? Jauh, Jauh. banyak